Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sahibil khatami wal liwa'i wat taj wal makhsusi bi mu'jizatil isra'i wal mi'raj wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita yang hadir bersama kita dan yang belum hadir, yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya muliakan, para ulama, para ustadz, para kiai, wabil khusus Al-Haj Kiai Muhammad Amin. Kita doakan bersama semuanya, guru-guru kita, para habaib kita yang belum hadir, yang nanti akan hadir di majelis ini. Kita doakan semuanya, para habaib kita, para guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani rohani beliau, Allah permudahkan segala urusan beliau di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Dan yang saya cintai, yang saya muliakan, kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat sekalian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat sehat afiat. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di tempat ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kuasa dari sesuatu yang kuasa. Allah yang memiliki kekuasaan kerajaan, sehingga yang memiliki kerajaan selain Allah adalah budak. Dialah Allah yang maha besar dari segala sesuatu yang besar, sehingga yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha raja, sehingga yang raja selain Allah adalah budak. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimana pagi yang mulia ini Allah kumpulkan kita di majelisnya Nabi besar Muhammad. Allah kumpulkan kita di majelis ini. Allah pandang kita dengan pandangan ampunan, Allah pandang kita dengan pandangan maghfirah, Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di tempat ini, kita mendapatkan keberkahan dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita syukuri nikmat ini. Allah berikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat afiat, nikmat seluruh anggota tubuh Allah sehatkan. Tetapi harus kita syukuri satu nikmat yang dimana nikmat ini tidak Allah berikan kepada orang-orang terdahulu, tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, tidak Allah berikan kepada rasul-rasul terdahulu. Apa nikmat tersebut? Nikmat satu ini Allah berikan kepada kita umat Sayyidina Muhammad. Allah berikan kita satu nikmat yang dimana nikmat ini tidak Allah berikan kepada Nabi Adam, tidak Allah berikan kepada rasul-rasul yang lain, tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain, umat-umat yang lain. Kita diberikan satu nikmat yang dimana nikmat ini dijadikan umat Sayyidina Muhammad. Kita menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang paling baik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang paling istimewa, umat yang dibanggakan Rasulullah, umat yang dipuji Rasulullah, umat yang dirindu-rindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi umat yang paling mulia, yang dimana umat Nabi Muhammad akan berdiri di depan pintu surga, berdiri di depan pintu surga
yang akan memegang benderanya Nabi besar Muhammad, yang akan memimpin masuk ke dalam surga dari sebelum umat-umat yang lain. Bahkan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Nasaihul Ibad Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dijelaskan bahwa di dalam kitab tersebut pernah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Adam iri kepada kita sebagai umat Sayyidina Muhammad. Dijelaskan dalam kitab tersebut, Nabi Adam alaihi salatu wassalam iri kepada kita sebagai umat Sayyidina Muhammad karena 4 perkara. Apa kata Nabi Adam? Aku iri kepada umat Muhammad, aku iri kepada umat Rasulullah, yang dimana 4 perkara yang Allah berikan kepada mereka tetapi tidak Allah berikan kepadaku, kata Nabi Adam. Allah berikan 4 macam, yang dimana 4 macam ini tidak Allah berikan kepadaku tetapi Allah berikan kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nikmat tersebut? Apa keutamaan tersebut? Apa kemuliaan tersebut? Yang pertama kata Nabi Adam alaihi salatu wasallam, ketika aku berbuat salah, aku berbuat dosa, aku bertaubat kepada Allah, taubatku diterima oleh Allah ketika aku berada di kota Mekah. Nabi Adam bilang, aku berbuat salah kepada Allah, aku berbuat dosa, aku bertaubat selama 450 tahun. Taubatnya Nabi Adam tidak diterima oleh Allah kecuali Nabi Adam berada di kota Mekah. Ketahuilah, Nabi Adam taubatnya diterima ketika beliau berada di kota Mekah selama 450 tahun. Itu pun beliau diterima taubatnya karena membawa Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, ya Allah, bihaqqi Muhammad. Ya Allah, dengan hak Muhammad, dengan kemuliaan Muhammad, dengan keagungan Muhammad, dengan kesucian Muhammad, terima taubatku ya Allah, terima pengampunanku ya Allah, terima segala dosa-dosa yang telah aku buatkan ya Allah. Apa kata Allah? Wa qalallah ya Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhlaqahu. Allah bilang sama Nabi Adam, wahai Adam, bagaimana kau tahu wujudnya Muhammad? Bagaimana kau tahu bentuknya Muhammad? Sedangkan aku belum menciptakannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, ketika engkau ciptakan ruh kepadaku, ketika engkau tiupkan ruh kepadaku, aku mengangkat kepalaku ke atas, aku melihat di tiang-tiang surga, aku melihat di tiang-tiang surga, di tiang-tiang arsy tertulis, terlafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ aku mengetahui bahwasanya nama Muhammad bukan nama yang sembarangan. Nama Muhammad bukan nama yang sembarangan, bukan nama yang tidak mulia. Kenapa? Sebab tidak mungkin engkau meletakkan suatu nama, yang dimana nama ini disejajarkan dengan namamu. Aku yakin bahwasanya Muhammad adalah orang yang paling mulia, orang yang paling agung, orang yang paling suci. Dari situ aku membawa pertaubatanku kepada Allah dengan membawa Nabi besar Muhammad. Aku minta mengharap kepada engkau ya Allah, engkau terima taubatku wahai Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam? Shadaqta ya Adam. Benar kata engkau wahai Adam. Kalau kau bertaubat kepadaku, dengan membawa Nabi besar Muhammad, ketahuilah wahai Adam, dosa-dosamu telah aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Dan kalau bukan karena Nabi besar Muhammad, dosa-dosamu engkau pun tidak Allah ciptakan di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Adam ketika berbuat salah, Allah turunkan Nabi Adam di India, di bawah gunung kaki Himalaya. Allah turunkan istrinya Hawa di Jeddah. Allah turunkan iblis di Basrah. Tahu, selama 450 tahun Nabi Adam taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umat Nabi besar Muhammad, dimanapun dia bertaubat, kalau taubatan nasuha, menyesali perbuatan dosa, kalau dia bertaubat, dosa-dosanya diterima, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita umat Nabi Muhammad, kalau kita ingin taubat, kalau kita ingin bertaubat kepada Allah,
kita tidak harus menunggu taubat kita diterima harus kita berada di kota suci Mekah. Tidak. Dimanapun kita bertempat, dimanapun kita berada, kalau kita niat bertaubat dan nasuha, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang Allah berikan kepada umat Sayyidina Muhammad, tetapi tidak Allah berikan kepadaku, kata Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Yang kedua, kata Nabi Adam alaihi salatu wasalam, ketika aku berbuat salah kepada Allah, ketika aku berbuat dosa kepada Allah, ketika aku berbuat salah, Allah pisahkan aku dengan istriku selama ratusan tahun. Nabi Adam alaihi salatu wasalam, ketika beliau berbuat dosa, Allah pisahkan beliau dengan istrinya Hawa selama ratusan tahun. Sedangkan umat Nabi besar Muhammad, sedangkan umatnya Rasulullah kebalik, dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah gabungkan, Allah berikan dia istri dan anak-anaknya, tidak Allah pisahkan dengan anggota-anggota anaknya. Saudara-saudara, umat Allah Nabi Adam alaihi salatu wasallam, Nabi Adam ketika berbuat salah, Allah pisahkan dengan istrinya Hawa. Kita berbuat salah, tetap Allah berikan kita istri, tetap tidak Allah pisahkan kita dengan anak istri kita. Saudara-saudara, oleh karenanya patut syukuri, patut nikmati, kesyukuran dijadikan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, yang membuat Nabi Adam iri kepada kita umat Nabi Muhammad apa? Kata Nabi Adam, dulu ketika aku berbuat dosa kepada Allah, satu kali aku berbuat dosa kepada Allah, aku berbuat dosa, aku berbuat maksiat, aku berbuat kesalahan dalam keadaan terlanjang, kata Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Nabi Adam bilang, ketika aku berbuat salah, ketika aku berbuat dosa, aku dalam keadaan telanjang, aku dalam keadaan berpakaian. Sedangkan umat Sayyidina Muhammad, mereka berbuat dosa, mereka berbuat kesalahan, Allah kasihkan mereka pakaian. Aku berbuat dosa dalam keadaan berpakaian, Allah marah kepadaku, Allah bukakan, Allah lepaskan pakaianku sehingga terlihat auratku. Sedangkan umat Nabi besar Muhammad kebalik, umat Nabi Muhammad kebalik, dia berbuat dosa dalam keadaan terlanjang, dia berbuat dosa dalam keadaan tidak berpakaian, tetap Allah berikan mereka pakaian. Yang ketiga yang membuat Nabi Adam iri kepada kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang membuat Nabi Adam iri kepada kita apa? Tahu, ketika Nabi Adam berbuat salah kepada Allah, ketika Nabi Adam, kata Nabi Adam berbuat salah kepada Allah, aku berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku sekali berbuat dosa, aku makan buah khuld di surga, Allah marah, Allah murkah denganku, Allah turunkan aku dari surga menuju dunia yang hina ini. Umat Nabi besar Muhammad kebalik, kata Nabi Adam. Umatnya Rasulullah kebalik, dia berbuat dosa di dunia, ribuan kali, jutaan kali dia berbuat dosa di dunia, dia bertaubat, Allah masukkan dia ke dalam surga. Dia berbuat dosa di dunia, Allah masukkan dia ke dalam surga. Sedangkan aku, kata Nabi Adam, berbuat dosa di surga, Allah turunkan aku ke dunia yang penuh kehinaan ini. Oleh karenanya patut kita syukuri menjadi umat Sayyidina Muhammad, umat Nabi Muhammad yang mulia, umat Nabi Muhammad yang paling baik, umat Nabi Muhammad yang paling bagus. Umat Rasulullah SAW adalah umat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ayo yang tertib. Khalas, jangan noleh kanan. Mau lanjut apa jangan? Gal Syekh Abi Bakar bin Salim, ahlan wa sahlan. Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau bilang, orang yang banyak ngomong di majelis, orang yang banyak komentar di majelis, takutnya mati dalam keadaan bisu, nggak bisa ngucapin syahadat. Oleh karenanya di majelis ilmu jangan banyak ngomong, jangan banyak komentar, dengerin. Mau lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Kurang semangat, lanjut apa jangan? Ayo masyarakat serang, angkat tangan semuanya, takbir. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi umat yang paling baik,
menjadi umat yang paling agung, menjadi umat yang paling mulia. Tahu umat-umat terdahulu tidak Allah berikan kenikmatan semacam kita umat Sayyidina Muhammad. Bani Israel, mereka kalau berbuat dosa, mereka kalau berbuat kesalahan, kalau mereka taubatnya ingin diterima oleh Allah, mereka harus melewati jurang yang tinggi, meloncat di atas jurang sampai mati, baru taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah berikan keringanan, kita Allah berikan kita keringanan menjadikan umat Sayyidina Muhammad bertaubat dimanapun kita bertaubat. Kalau taubatan nasuha, Allah berikan kita pengampunan, diterima taubat-taubat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita menjadi umat yang paling baik. Kenapa? Bukan karena solatnya kita. Kita menjadi umat yang paling agung bukan karena solatnya kita, bukan karena zakatnya kita, bukan karena puasanya kita, bukan karena hajinya kita, bukan. Kenapa kita menjadi umat yang paling baik? Karena Nabi besar Muhammad, karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah orang yang paling mulia, orang yang paling agung, orang yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menandingkan kemuliaan Nabi, tidak ada yang bisa menandingkan keagungan kesucian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang paling baik, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pantas. Allah adalah zat yang maha pantas untuk memanggil siapapun. Allah adalah zat yang maha pantas untuk memanggil siapapun, tetapi tidak memanggil nama dengan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Kita sering baca dalam Al-Qur'an, Muhammadun khairul bashar, Muhammadun khairu khalqillah. Muhammad adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tahu Allah adalah zat yang maha pantas untuk memanggil siapapun. Allah memanggil nabi-nabi yang lain dengan sebutan nama mereka sendiri, tetapi tidak dengan mulia satu ini, tetapi tidak dengan orang yang satu ini. Allah lihat, Allah bilang, bahkan ulama tafsir mereka berkata, kalau kita kumpulin berapa banyak Allah memanggil nama Muhammad dengan sebutan Muhammad atau ya Rasulullah atau ya Habibullah. Apa kata ulama tafsir? Kalau kita kumpulkan, lebih banyak Allah memanggil nama Muhammad dengan sebutan ya Rasulullah atau ya Habibullah, kata ulama tafsir. Sedangkan yang lain Allah panggil dengan sebutan mereka tersendiri. Allah panggil Nabi Adam dengan sebutan mereka. Allah bilang dalam Al-Quran, ya Adam, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Musa, ya Harun, ya Isa. Allah panggil mereka dengan sebutan nama mereka, tetapi tidak dengan Nabi besar Muhammad. Allah panggil Nabi Muhammad dengan nama yang mulia, nama yang agung. Bahkan Allah memanggil nama Nabi besar Muhammad dengan nama-nama yang manja. Allah kalau memanggil nama Muhammad dengan nama-nama yang manja, kita sering baca dalam Al-Quran, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, kasih salam dengan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi besar Muhammad. Siapa mudaththir itu kalau bukan Sayyidina Muhammad? Kita baca Yasin. Yasin itu siapa namanya kalau bukan Rasulullah? Yasin, Toha, Muhammad, Mujtaba, Murtada, Ahmad. Siapa nama-nama ini selain nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi orang yang paling mulia. Tidak perlu kita menjadi apa memuliakan Nabi. Nabi tidak perlu dengan kemuliaan kita. Nabi tidak perlu dengan salawat kita. Nabi tidak perlu dengan pujian kita. Nabi tidak perlu dengan keagungan kita. Tetapi kita yang perlu untuk mengagungkan Nabi. Kita yang perlu untuk memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi. Kita menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi. Kita menjadi istimewa karena telah mengistimewakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Bushiri beliau bilang apa? Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadan. Apa kata Imam Bushiri? Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tetapi syairku menjadi terpuji, syairku menjadi mulia, syairku menjadi agung karena telah memuji, telah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Imam Bushiri,
tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tapi syairku menjadi mulia, syairku menjadi terpuji karena telah memuji, telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu baca solawat, kamu baca maulid, kamu baca qasidah, bukan Nabi yang bertambah mulia. Kamu mengagungkan Nabi, bukan Nabi yang bertambah agung, bukan Nabi yang menjadi mulia, tetapi kamu menjadi mulia karena kamu telah memuliakan Nabi. Kamu menjadi agung karena kamu telah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan Nabi tidak ada batasnya. Keagungan, kemuliaan baginda Nabi Muhammad tidak ada batasnya. Bahkan andaikan lautan yang menjadi tinta, lautan yang menjadi tinta, pohon-pohon yang menjadi pena, digunakan hanya untuk mengukir kemuliaan Nabi, digunakan hanya untuk mengagungkan kemuliaan Nabi, maka tidak bisa pohon yang menjadi pena, lautan yang menjadi tinta tidak bakal bisa untuk mengukir kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena kemuliaan Nabi tidak ada batasnya. Keagungan, kemuliaan, kesucian baginda Nabi besar Muhammad tidak ada batasnya, saudara-saudara. Oleh karenanya bersyukur kita dijadikan umat Nabi Muhammad, bersyukur kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, alangkah ruginya, alangkah hinanya kita bisa menjadi orang yang bangkrut, menjadi orang yang rugi kalau di akhirat nanti kita tidak bisa memandang wajah Nabi besar Muhammad. Kalau di dunia kita tidak bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad, kalau di surga kita tidak bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad, kita menjadi hamba yang paling rugi, hamba yang paling hina, hamba yang paling bangkrut. Kenapa? Karena tidak bisa melihat keindahan wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang digelar Sayyidina Ja'far At-Tuyyur, Sayyidina Ja'far At-Tuyyur yang bersahabat berterbangan di surga. Tahu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, beliau mati dalam keadaan syahid. Kedua tangannya dipotong, kedua tangannya dipenggal, sehingga Allah ganti tangannya dengan sayap, sehingga beliau digelari At-Tuyyur yang berterbangan di surga. Tahu ketika Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ingin menghadap kepada Allah, ruhnya ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ingin sampai dengan Allah, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ingat kepada Nabi besar Muhammad. Apa kata Sayyidina Ja'far? Wahai Allah, ya Rab, izinkan aku kembali ke dunia, izinkan aku kembali ke dunia, ingin melihat wajahnya Nabi besar Muhammad, ingin melihat wajahnya Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, tujuan para sahabat masuk surga bukan karena di surga dibikinkan istana yang terbuat dari emas putih, bukan karena di surga yang dibikin dari tanah yang berbentuk kasturi. Tidak, tujuan sahabat masuk ke dalam surga karena di dalamnya ada Nabi besar Muhammad. Kalau di dalam surga tidak ada Nabi besar Muhammad, sahabat nggak bakal mau masuk ke dalam surga. Sahabat nggak bakal mau masuk ke dalam surga, tetapi karena di surga ada Nabi besar Muhammad, maka dari itu sahabat semuanya masuk ke dalam surga ingin bersama Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena kemuliaan, keagungan, keistimewaan yang Allah berikan adalah bisa memandang wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau ketika itu berhadapan dengan Nabi besar Muhammad, dia bilang, Rasul bilang sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah engkau sudah makan? Apakah engkau sudah makan? Kata Abu Bakar, apa? Belum ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Baliklah engkau, makan dulu baru engkau kesini lagi. Tahu Abu Bakar balik disuruh Rasulullah. Ketika Abu Bakar pulang, beliau ketika Abu Bakar ingin memakan makanan yang disuruh oleh Nabi Muhammad, ketika mau dimakan, Sayyidina Abu Bakar teringat dengan wajahnya Nabi besar Muhammad, sehingga dia balik lagi ke tempat Rasulullah. Dia bilang, wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menjadi makan karena ingin melihat wajahmu. Rasul bilang, apakah engkau sudah makan? Aku enggak jadi makan. Kenapa? Aku enggak pernah melihat orang yang makan secepat engkau, wahai Abu Bakar.
Apa kata Abu Bakar? Ketika aku ingin makan, ketika aku ingin memakan makanan, aku melihat, aku teringat dengan wajahmu ya Rasulullah, sehingga aku memilih duduk di tempat ini untuk melihat keindahan wajahmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu kenapa mereka ingin menujukan ke surga? Karena ada Nabi besar Muhammad. Karena orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia, orang yang paling mulia, bukan yang ketika matinya membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji. La, bukan mereka orang-orang yang beruntung berbahagia di akhirat. Orang yang beruntung di akhirat karena mereka di akhirat dihalalkan kedua mata mereka untuk memandang wajah agung baginda Nabi besar Muhammad. Orang yang beruntung di akhirat, mereka yang Allah halalkan kedua matanya untuk memandang wajah Nabi besar Muhammad. Hidungnya Allah halalkan untuk mencium wanginya jasad baginda Nabi besar Muhammad. Kita, saya dan kamu, kita semuanya nggak bakal bisa memandang wajah Nabi, nggak bakal bisa melihat wajahnya Nabi, nggak bakal bisa mencium wanginya jasad Nabi kalau ketika kita di dunia jauh dari para pewarisnya, jauh dari anak cucunya, jauh dari keturunannya, jauh dari para penyambung lidahnya baginda Nabi besar Muhammad. Oleh karenanya dekati para penyambung lidah Nabi, dekati majelis ilmu, dekati majelis zikir, dekati anak cucunya Rasulullah, dekati para habaib. Karena apa? Karena mereka adalah tujuan, karena mereka adalah jalan ingin engkau masuk ke dalam surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kalian semuanya, ingat, catat baik-baik. Ingat, ini adalah wasiatnya Rasulullah. Ini adalah wasiatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ini saya lihat jamaah masih banyak yang ngomong, mau lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Ini kalau masih ada yang ngomong saya turun ini. Jangan banyak ngomong di majelis ilmu, takutnya mati dalam keadaan bisu, nggak bisa ngucapin syahadat. Lanjut apa jangan? Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, dua wasiat Nabi, dua pusaka Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad titipkan kepada kita semuanya. Apa kata Rasulullah? Kalau kau berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalau kau berpegang teguh kepada dua perkara ini, lang tadhillu ba'din abadan, kau tidak bakal tersesat sampai selama-lamanya. Apa kata Rasulullah? Inni taraktu fikum sagalin, inni taraktu fikum sagalin, ma in tamasaktum bihima lang tadhillu ba'din abadan. Apa yang pertama? Kitaballah wa itrati wa ahla baiti. Apa kata Nabi besar Muhammad? Aku titipkan kepada kalian, aku pegangkan kepada kalian dua perkara, dua pusaka. Kalau dua pusaka ini kau jaga baik-baik, kau pegang dengan teguh, lang tadhillu ba'din abadan, kau tidak bakal tersesat sampai selama-lamanya. Apa yang pertama? Kitabullah, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Kata Nabi besar Muhammad, yang pertama Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, ajarkan kepada anak-anak kalian Al-Quran, ajarkan kepada anak-anak kalian Al-Quran, tanamkan di dalam hatinya Al-Quran, tanamkan di dalam jiwanya Al-Quran, tanamkan di dalam sanubarinya Al-Quran. Tanamkan anak-anak kita dengan didikan Al-Quran, dengan didikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang tua zaman sekarang, mendidik anak-anak kita bukan dengan didikan Rasulullah, bukan didikan Nabi besar Muhammad, bukan didikan Al-Quran. Kita didik anak-anak kita dengan didikan orang-orang barat, orang-orang yang dilaknat oleh Allah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kita mendidik anak kita bukan dengan didikan Al-Quran, dengan didikan TikTok. Anak-anak kalian didik dengan didikan TikTok. Tahu TikTok? Pura-pura nggak tahu lu. Tok-tak apa aplikasi apa tok-tak-tok-tik itu. Didik anak-anak kalian dengan didikan Al-Quran, didik anak-anak kalian dengan didikan Nabi, bukan dengan didikan TikTok, bukan dengan orang-orang Korea, bukan dengan orang-orang Barat, orang-orang Nasrani. Saya kasih tahu sama kamu, kalau orang-orang Barat, kalau orang Nasrani,
kalau mereka dilaknat oleh Allah, kalau mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah, engkau yang mengikut mereka, engkau bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu ajarkan kepada anak-anak kalian main TikTok. Bapak ibunya benar. Bapaknya nonton TV di rumah, ibunya nonton TV di rumah, anaknya dikeluarin, anaknya dibiarin, anaknya di macam binatang, dibiarin keluar main TikTok, main sama laki-laki yang nggak benar, akhirnya balik-balik ngandung, akhirnya balik-balik 9 bulan masuk angin. Didik anak-anak kalian dengan didikan Nabi besar Muhammad. Main TikTok, bahkan zaman sekarang ini bukan cuman anaknya doang main TikTok, emak bapaknya ngikut main TikTok. Ada apa enggak ada? Ada apa enggak ada? Banyak apa tidak? Bukan Al-Quran yang dipelajarin, TikTok malah ditanamkan dalam hatinya. Goyangan enggak bener diikutin. Kamu ngikut orang-orang bangsat, mereka dilaknat, engkau yang ikut bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Didik anak-anak kalian dengan didikan Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu zaman sekarang anak-anaknya yang belum belum pantas untuk megang HP, dikasih HP duluan, akhirnya HP buat pacaran. Anaknya dibuat HP-nya buat pacaran. Udah itu pacarannya manggilnya abi ummi lagi. Ya, kadal kebon. Dikasih HP buat pacaran, manggilnya abi ummi. Ya, ceng corang Monas. Banyak makan micin, betul. Anaknya dikasih HP, dibuat pacaran. Abi di mana? Umi lagi di Banten. Umi lagi di Banten, lagi hadir acara Maulid, lagi hadir acara Isra. Yang ceramah Habib Rizik sama Habib Ali Jindan. Abi hadir ya, nanti kalau hadir kita khotbar. Ini anak banyak makan micin, otaknya jadi goblok. Oleh karenanya didik anak-anak kalian dengan didikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manggilnya lebay banget, abi ummi, ayah bunda, apalagi ayang beb, ya bumbu somai. Saya tanya, ini ibu-ibu didik anaknya dengan didikan Nabi besar Muhammad tidak? Didik dengan didikan Nabi besar Muhammad tidak? Saya mau kasih tahu, saya mau kasih pertanyaan. Yang bisa jawab saya doain. Yang belum nikah mudah-mudahan cepat nikah semuanya. Saya tanya, di sini anaknya dididik dengan didikan agama tidak? Dididik dengan didikan agama tidak? Saya mau tanya. Ini kalau didikan agama pasti tahu. Saya kasih yang ringan-ringan saja. Bu, Pak, punya mulut apa enggak? Bu, anak-anak semuanya saya mau tanya, laki-laki perempuan saya mau tanya. Yang pertama pertanyaannya, didikan Nabi ini kan? Dididik dengan didikan Nabi? Anak-anak saya mau tanya, Nabi Muhammad punya anak-anaknya ada berapa? Ada berapa? 10, 7 atau 10? 10 atau 7? Nabi Muhammad punya anak-anaknya ada berapa? Ada tuh. Yang pertama siapa? Yang pertama Siti Palalu Bomenyan. Yang pertama siapa? Mana katanya didikan Nabi besar Muhammad? Nabi Muhammad punya anak. Yang pertama anaknya Nabi Muhammad siapa? Siapa? Siti Fatimah anak keberapa? Khadijah istrinya Nabi. Yang pertama siapa? Aduh, mana katanya dengan didikan Nabi besar Muhammad? Ayo anak-anak muda saya mau tanya, yang main bola di Barcelona kalau nendang pakai kaki kiri yang paling kencang siapa? Tahu kamu? Anak cucunya Nabi nggak tahu. Orang-orang Barat kamu tahu? Orang-orang Barat kamu tahu, anak cucunya Nabi nggak tahu.
Mana didik anak-anak kalian dengan didikan Nabi besar Muhammad? Yang kedua pertanyaannya, yang pertama aja udah salah. Padahal itu ringan. Pertanyaan kalau di pondok itu anak-anak edat, anak-anak TK kalau ditanya kayak gitu, yang didikannya salafi, didikannya agama, jawabnya cepet. Ini udah tua bangka, anak cucunya lebih nggak tahu, pemain bola tahu. Saya mau tanya lagi. Saya mau tanya, kitab Allah yang wajib diimani ada berapa? Jawab yang keras, ada berapa? Ada berapa? Yang pertama apa? Yang pertama. Semuanya jawab yang keras. Yang pertama apa? Taurat apa Injil? Yang pertama Taurat. Allah turunkan sama siapa? Aduh, jawabnya pelan banget. Udah pada makan belum? Yang pertama Allah turunkan sama siapa? Jawab yang keras, sama siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Yang pertama apa? Yang pertama? Yang kedua? Injil Zabur, Injil Zabur. Yang kedua apa? Apa? Injil. Mana dalilnya? Yang kedua apa? Zabur. Zabur Allah turunkan sama siapa? Nabi siapa? Daud apa Musa? Musa apa Daud? Daud apa Musa? Yang ketiga Injil. Injil Allah turunkan sama siapa? Isa apa Daud? Isa apa Daud? Daud apa Musa? Daud apa Musa? Musa apa Daud? Mana dalilnya? Masih ragu jawabnya. Isa apa Daud? Injil Allah turunkan sama siapa? Daud apa Musa? Isa apa Daud? Isa apa Daud? Yang terakhir apa? Al-Quran Allah turunkan sama siapa? Nabi siapa? Muhammad apa Isa? Isa apa Musa? Isa apa Musa? Muhammad apa Isa? Benar. Isa apa Musa? Muhammad atau Isa? Jawabnya masih ragu. Ente tahunya satu doang. Saya mau tanya, yang digelari Raja Dangdut siapa? Nah kan tahu. Yang ciptain lagu Goyang Dumang siapa? Pura-pura nggak tahu. Muka-muka dangdut semuanya ini. Oleh karenanya didik anak-anak kita dengan didikan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Didik anak-anak kita dengan didikan Al-Quran, dengan didikan Nabi. Tanamkan dalam hatinya Al-Quran, tanamkan di dalam hatinya dengan didikan Nabi besar Muhammad. Ajarkan cinta para habaib, ajarkan cinta dengan Rasulullah, ajarkan cinta dengan kiai, ajarkan cinta dengan ulama, ajarkan cinta kepada anak cucunya Rasulullah. Maka dia tidak bakal melenceng sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir kata Nabi besar Muhammad, yang kedua, wa itrati wa ahla baiti. Anak cucuku para habah, anak cucuku para habah, para habaib, cintai para habaib. Sekarang di zaman sekarang ini mencintai para habaib itu pilih-pilih. Benar apa enggak? Banyak yang pakai pilih-pilih. Benar apa enggak? Oh Beb, saya mau cinta sama Habib yang lembut aja, yang keras biarin. Beb, saya mau cinta sama Habib yang pinter aja, yang goblok biarin. Allah suruh kau cinta, bukan pilih gobloknya, bodoh. Ini sekarang pilih-pilihnya cinta, pilih-pilih. Beb, saya mau cinta sama Habib yang lembut aja, yang ngajarin cinta sama Nabi. Emang yang keras enggak? Kalau yang keras ngajarinnya bodoh, jangan ikutin. Kalau yang lembut ngajarinnya goblok, jangan ikutin. Cinta jangan pandang pilih. Beb, saya mau cinta sama Habib yang keras saja, mau cinta sama Habib yang tegas saja, yang lembut biarin. Yang lembut sama yang keras itu sama-sama tujuannya dengan Nabi besar Muhammad. Habib yang lembut sama yang tegas. Di Indonesia contohnya Habib Rizik, imam besar kita.
Habib Rizik, mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, mudah-mudahan beliau berada di Indonesia, mudah-mudahan cepat pulang ke Indonesia. Saya tanya umat Islam Banten, rindu nggak sama Habib Rizik? Rindu nggak sama Habib Rizik? Ingin nggak Habib Rizik pulang ke Indonesia? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contohnya di Indonesia, imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Dengan ketegasan beliau, beliau melawan mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat yang menyimpang di jalan Allah. Beliau benarkan yang benar, beliau katakan benar, yang salah beliau katakan salah. Beliau contoh yang tegas dari kalangan habaib yang ada di Indonesia, Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Dan yang lembut contohnya di Indonesia, contohnya di Jakarta, almarhum guru kita Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Dengan kelembutan beliau mengajak majelisnya, beliau mengajak para pengikutnya untuk meneteskan air mata, untuk menangis rindu kepada Rasulullah SAW. Cintai, agungkan, muliakan, jangan pilih-pilih dalam mencintai para habaib. Oh Beb, saya mau cinta sama Habib yang keras, yang lembut biarin. Sebaliknya saya mau cinta sama Habib yang lembut, yang keras biarin. Enggak, habaib mau yang tegas, mau yang lembut, dua-duanya mencerminkan akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lembut sama yang tegas itu bagaikan bilangan. Pernah sekolah apa enggak? Sekolah apa enggak? Sekolah apa enggak? Tahu bilangan? Tahu bilangan? Saya mau tanya, 2 tambah 8 berapa? Jawab yang keras, berapa? Saya tanya, jawab semuanya, Banten semuanya jawab yang keras. 2 tambah 8 berapa? 2 tambah 8 berapa? 5 tambah 5 berapa? 7 tambah 3 berapa? 6 tambah 4 berapa? 9 tambah 1 berapa? 8 tambah 2 berapa? Hasilnya sama apa tidak? Sama apa tidak? Sama apa tidak? Hasilnya sama, cara pembedaannya beda-beda, betul? Begitu juga para habaib, ada yang lembut, ada yang tegas, dua-duanya mencerminkan kepribadian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya cintai para habaib, muliakan para habaib, agungkan para habaib, jaga habaib kita, jaga ulama kita, jaga kiai kita, karena mereka hum salatin, mereka adalah raja-raja yang sejati, mereka adalah raja-raja yang sejati. Kita pengen duduknya sama pejabat, pengen duduknya sama menteri, pengen duduknya sama presiden. Saya kasih tahu sama kamu, presiden, menteri, titelnya doang, predikatnya doang di presiden. Presiden, predikatnya doang presiden, dikubur masih jadi presiden apa enggak? Presiden dikubur masih jadi presiden apa enggak? Menteri dikubur masih jadi menteri apa enggak? Tetapi mereka para ulama, mereka para wali Allah, mereka para habaib, humus salatin, mereka adalah raja-raja yang sejati. Kenapa? Karena mereka dekat di atas semua para raja, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, cintai para habaib, agungkan para habaib, jaga habaib kita. Jangan sampai berani mereka ingin menghancurkan habaib kita. Apalagi kalau polisi ingin macam-macam sama habaib, ya kadal kebon. Habib mau diancam, Habib mau diancam, dikiranya Habib takut kali. Polisi mau ngancam Habib kalau ceramah keras-keras mau masukin dalam penjara. Apain penjara sama aja makan tahu tempe, betul? Ini mau ngancam macam-macam Habib, nggak ada salah, nggak ada apa, pengen dimasukin dalam penjara. Apalagi sekarang ada Habib palsu. Tahu Habib palsu? Banyak enggak? Di Banten banyak enggak Habib palsu? Di Jakarta itu banyak Habib-Habib palsu yang merugikan nama habaib, yang bikin bangkrut nama habaib. Habib-Habib palsu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit 5 menit kita bahas tentang Habib-Habib palsu. Banyak Habib palsu. Di kampung saya di Pontianak itu Habib palsu banyak, cuman nggak ada yang tahu. Kalau tahu, wah, sikat duluan. Tapi kebalik, sekarang sama polisi yang disikat bukan Habib palsunya, Habib beneran yang disikat. Adil apa enggak? Adil apa enggak?
Habib palsu yang bikin masalah, Habib benar yang ditangkap. Adil apa enggak? Kurang ajar apa tidak? Sekarang saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Habib palsu banyak ciri-cirinya, merugikan rakyat, merugikan umat. Habib palsu ini suka nipu, ingin ketenaran, ingin duit, ingin harta, pengen pangkat, dan yang terakhir pengen syarifah. Pengen syarifah yang tidak pantas untuk dia, yang diharamkan untuk dia nikahi, dia nikahi. Ini banyak ciri-ciri Habib palsu. Datang ke haji-haji. Ini ciri-ciri Habib palsu ini banyak. Contohnya, datang ke haji-haji, beli tongkat 15.000, beli tongkat 15.000, datang ke orang kaya, datang ke haji-haji, dia bilang, "Ji, saya jual Ji, ini tongkatnya Syekh Nawawi Banten Ji, saya jual 15 juta." Tongkat 15.000 dijual 15 juta, ngakunya tongkatnya Syekh Nawawi. Orang kayak begini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu hukuman orang yang mengaku sebagai habaib? Dalam hadisnya Nabi besar Muhammad, Nabi bilang, apa kata Rasulullah? Man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Orang yang bernasab selain nasab bapaknya, maka dia adalah terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib palsu berarti dia menjadi habaib, dia tidak mengakukan nama bapaknya sendiri. Betul. Dia menisbatkan nama orang lain, diakuin sebagai bapaknya. Ini Habib palsu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib palsu berarti dia tidak percaya dengan bapaknya sendiri. Betul. Bapak sendiri enggak dipercaya, ngaku-ngaku habaib. Ini orang kayak begini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dalam hadis yang lain, Nabi bilang, "Manidda'a ila ghairi abihi fahuwa ya'lam annahu laisa abihi ghairi abihi fal jannah alaihi haram." Yang ngaku habaib, yang menisbatkan nasab bapaknya selain nama nasab habaib, fal jannah alaihi haram. Sedangkan dia tahu yang dia akuin ini, dia tahu ini bukan bapaknya, tetapi dia akuin ini bapaknya. Sedangkan dia tahu, kalau dia nggak tahu nggak apa-apa hukumnya. Hukumnya nggak apa-apa karena dia nggak tahu, tapi dia tahu masih ngaku-ngaku. Nah, orang kayak begini, fal jannah alaihi haram. Surga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama masyarakat Banten, kalau surga diharamkan, kalau nggak boleh masuk surga berarti masuk mana? Kalau nggak boleh masuk surga masuk mana? Kalau surga diharamkan berarti masuk mana? Jawab yang keras. Kalau surga diharamkan berarti masuk mana? Oleh karenanya hati-hati yang ngaku habaib, tobat ende. Tobat yang ngaku-ngaku habaib. Jangan merugikan umat, jangan merugikan rakyat, merugikan umat Sayyidina Muhammad SAW. Ente orang tuh yang bikin bangkrutnya habaib, yang bikin nama Habibnya jelek, yang bikin nama Habibnya jelek, diinjek-injek sama orang. Ente alkohol ngakunya Segap, alkalin ngakunya Idrus. Ente alkohol ngakunya Al-Gadri. Oh beb, saya mimpi Nabi beb, saya mimpi Rasul beb. Rasul datang sama saya, dia bilang anani beb Asegaf. Rasul datang sama saya beb, dia bilang anani Al-Idrus. Oh, ente ngakunya dari mimpi. Ente mimpinya Rasulullah dari mimpi, dapat gelar dari mimpi. Kalau dapat gelar dari mimpi berarti ngakunya dari, oh beb, saya dapat cahaya beb, ada cahaya datang sama saya beb. Cahaya datang, dia bilang anani Al-Idrus beb, anani bin Smith beb. Oh, ente dapat gelarnya dari cahaya. Dapat gelarnya dari cahaya. Gelarnya dapat dari tidur, dari ngorok, dari mimpi. Kalau dapat bin Smithnya dari mimpi berarti ngaku-ngakunya dari lawan apa biarkan. Kalau ada Habib palsu merugikan habaib, lawan apa biarkan. Biarkan apa lawan apa biarkan. Oleh karenanya jaga habaib kita, jaga ulama kita, jaga anak cucunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai para habaib, muliakan para habaib, agungkan para habaib. Yang terakhir 2 menit,
Jam berapa ini? Jam 10.41. Lanjut apa jangan? Ini kalau di Pontianak ini jam segini, kalau di Pontianak bencong lagi tidur, malam dia keluar. Lanjut apa jangan? Kasih semangat dulu buat masyarakat Banten. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup tanah Banten, hidup tanah Banten, Allahu Akbar. Dan yang terakhir 2 menit. Ini karena udah siang. Udah siang. Lagi gua yang keringetan. Lanjut apa jangan? Mau lanjut? Ente naik ke sini, karena turun. Yang terakhir, cintai para habaib, muliakan para habaib, karena habaib itu adalah tolak ukur. Habib itu tolak ukur. Kadar kedekatan kamu dengan Nabi besar Muhammad dilihat dari mana dekatnya kamu sama habaib. Kalau di dunia kau dekat dengan habaib, di akhirat pun kau bakal dekat dengan Nabi besar Muhammad. Di dunia kau dekat dengan Rasulullah, di dunia kau dekat dengan anak cucunya Nabi, di akhirat pun kau bakal dekat dengan Nabi besar Muhammad. Sebaliknya, kalau di dunia kau jauh dari habaib, jauh dari orang soleh, jauh dari kiai, jauh dari ustadz, jauh dari ulama, jauh dari majelis ta'lim, jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, jauh dari majelis Nabi Muhammad, maka tidak diragukan lagi di akhirat pun kau bakal jauh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi sebab kita bakal berkumpul dengan Nabi besar Muhammad. Angkat semua tangannya, mudah-mudahan mata kita dihalalkan untuk memandang wajah Nabi. Mudah-mudahan mata kita Allah halalkan untuk memandang wajah Nabi. Hidung kita dihalalkan untuk mencium wanginya zat Nabi. Amin ya rabbal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Nah, sebelum saya tutup, saya mau ajak baca sholawat dulu. Saya mau ajak baca qasidah. Semuanya baca yang keras. Yang gak baca sholawat doain baliknya pada nyeker. Baliknya pada nyeker. Tahu, saya sekitar 2 bulan yang lalu saya diundang ceramah di Lombok. Saya diundang ceramah di, ketika saya suruh ajak baca sholawat, dia nggak mau baca. Akhirnya apa? HP-nya hilang 20. Nah, kalau yang nggak baca sholawat mudah-mudahan HP-nya hilang. Jawab yang keras, mudah-mudahan yang nggak baca sholawat, yang perempuan HP-nya hilang, biar nggak bisa manggil Abi lagi. Nah, ayo semuanya, saya harapkan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang tahu semuanya baca sholawat yang keras, kobarkan semangat, kita guncangkan Banten dengan sholawat. Setuju? Kita guncangkan sholawat dengan sholawat, betul? Ayo semuanya Banten angkat suaranya, semuanya angkat suaranya, kita goncangkan pagi ini di Banten dengan sholawat. Ayo semua angkat semua tangannya, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama. Satukan hati. Untuk agama dan negara. Terusin. Kami berjanji demi Allah rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Allah Allah, walau harus merangkak takkan mundur. Walau satu langkah. Allah Allah, takkan mundur. Walau satu langkah. Wahai para
kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. ayo semuanya maju pantang menyerah walau bergelimangan darah, darah menjadi saksi di sisi Allah, mati syahid Adalah